Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan budaya dan politik di Asia Selatan. Asia Selatan merupakan wilayah yang rawan serta strategis terhadap politik ketegangan politik. Di Asia Selatan ada sebuah organisasi regional yaitu South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. Nah, SAARC ini merupakan organisasi kerjasama regional Asia Selatan yang pertama kali digagas pada tahun 1980. Konflik pertama terjadi antara India dan Pakistan. Hubungan antara India dan Pakistan, dua negara terbesar di kawasan Asia Selatan, mewujudkan ketidakstabilan regional yang permanen. Kedua negara telah terkunci dalam konflik yang berkepanjangan, baik terbuka ataupun terselubung, karena adanya perpecahan pada tahun 1947 yang merupakan kendala terbesar untuk integrasi ekonomi regional. Sejak permulaan tahun 1980-an ditandai adanya konflik terselubung dibandingkan dengan konflik aktif. Nah, India terus-menerus menyalahkan Pakistan atas kerusuhan di Kashmir, menuduh memberikan pelatihan dan mengirimkan agen untuk bergabung dengan pelaku pemberontakan. Masalah keamanan antara Pakistan dan India mencapai puncaknya pada tahun 1998. Ketika kedua belah pihak melakukan uji coba senjata nuklir. Di tengah ketegangan tersebut, Pakistan dan India telah melakukan beberapa upaya untuk memulai proses perdamaian guna menyelesaikan perselisihan antara mereka. Inisiatif utama dilakukan sebelum Perang Kargil pada tahun 1998, ketika kedua belah pihak menandatangani Deklarasi Lahore. Perang kedua terjadi antara India dan Sri Lanka. Pada tahun 1980-an, Sri Lanka perlahan-lahan berada di bawah cengkraman konflik etnis antara mayoritas Sinhala dan separatis minoritas Tamil. Kekerasan etnis di Sri Lanka menyebabkan ketegangan serius antara India dan Sri Lanka, karena pemerintahan India secara terbuka mulai bersimpati dengan orang Tamil di Sri Lanka. Macan Pembebasan Elam Tamil Elam atau LTTE, sebuah organisasi militan dilaporkan didanai oleh negara bagian Tamil Nadu, fakta yang ditoleransi oleh New Delhi. Nah, pada bulan Juli tahun 1987, India memutuskan untuk mengirim pasukan Pemeliharaan Perdamaian India atau IPKF ke Sri Lanka di bawah perjanjian yang berusaha untuk melucuti Tamil dan mencapai perdamaian. Hubungan antara India dan Sri Lanka mencapai titik nadir pada tahun 1989 ketika pemerintah Sri Lanka menuntut penarikan IPKF. Sejak awal tahun 1990-an, sementara tetap mendukung gerakan Tamil, India telah menahan diri untuk melakukan intervensi langsung. India juga mulai resmi mendukung posisi pemerintah Sri Lanka. Selain itu, kedua belah pihak telah meningkatkan kerjasama di sektor lain, yang mengarah ke peningkatan yang signifikan dalam hubungan mereka. Sementara gerakan separatis Tamil memang menciptakan iritasi kecil dari waktu ke waktu. Nah, India tampaknya benar-benar tertarik pada solusi damai untuk masalah ini. Secara keseluruhan, kecurigaan Sri Lanka atas desain hegemonik India telah berkurang secara substansial, sehingga hubungan antara kedua negara menjadi lebih ramah. Yang ketiga, yakni antara India dan Bangladesh. Secara khusus di awal tahun 1990-an, hubungan India dan Bangladesh memburuk akibat sengketa Berej Farangka, di mana India telah membangun sebuah kanal pengumpan untuk mengalihkan air. Ketegangan muncul di permukaan karena tidak ada solusi permanen yang ditemukan untuk masalah yang luar biasa besar pada saat itu. Nah, pada tahun 2001, India dan Bangladesh melakukan konfrontasi tentang perbatasan. Konflik terpusat di sekitar wilayah perbatasan yang disengketakan dekat desa Pirdiwah. Tapi tetap dikerahkan pasukan perbatasan
di kedua sisi pulau Sungai Muhrichard juga diklaim oleh kedua negara. Namun masalah ini tetap mengemuka sejak tahun 1985. Nah, pada akhir tahun 1980-an, India berusaha untuk membangun pagar di perbatasan internasional antara India dan Bangladesh untuk menghentikan imigrasi ilegal yang mengalir ke Benggala Barat. Nah, masalah ini juga telah mencapai tingkat yang serius di masa lalu. Akhir-akhir ini, India juga menuduh Bangladesh bersekutu dengan Pakistan dan bertindak sebagai saluran untuk operasi teroris anti-India. Nah, di sisi lain juga Bangladesh menyalahkan India atas dukungan pemberontakan anti-Dhaka di Chakma. Akhir ada India dan Nepal. Hubungan India dan Nepal juga penuh dengan ketegangan meskipun kedua belah pihak tidak membolehkan hubungan mereka secara keseluruhan untuk dijadikan sandera atas perbedaan mereka. Nah, persamaan India dan Nepal adalah contoh klasik dari manuver politik kekuasaan besar terhadap kekuasaan yang lebih kecil, di mana Nepal berusaha maksimal untuk mempertahankan postur yang independen. Meskipun secara ekonomi tergantung pada India, sebagian besar masalah antara kedua belah pihak didasarkan pada kekhawatiran ekonomi. Hubungan India dan Nepal cukup tegang ketika SAARC dibentuk. India telah menolak tawaran Nepal mengenai zona keamanan internasional. Nah, sejak awal tahun 1990-an, memburuknya situasi ekonomi dan politik di Nepal telah memaksa untuk melakukan perbaikan hubungan dengan India. Pada tahun 1090, hubungan keamanan khususnya antara kedua negara dipulihkan, dan pada pertengahan tahun 1990-an itu juga perjanjian perdagangan dan transit baru ditandatangani bersama dengan perjanjian ekonomi lainnya. India juga telah mendukung pemerintahan Nepal dalam memerangi pemberontakan Maois yang sedang berlangsung di negara tersebut pada saat itu. Pun faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, faktor sejarah. Sejarah kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia Selatan. India merdeka dari Inggris atas perjuangan Mahatma Gandhi dengan Swadesi, dan tindakan anti kekerasan untuk mencapai kemerdekaan telah membekas di hati masyarakat India yang mayoritas beragamakan Hindu. Sepeninggalannya, Inggris dari kawasan ini melahirkan potensi konflik yang bersuhu tinggi, seperti yang terjadi di Teluk Persia. Konflik di Asia Selatan meledak menjadi perang saat kemerdekaan India lahir, karena tak lama kemudian Pakistan lahir dan memisahkan diri dari India. Adanya faktor agama. Salah satu pemicu perang antara India dan Pakistan adalah karena adanya perbedaan agama. Pakistan memisahkan diri dari India karena merasa bahwa aspirasi umat Islam tidak dapat disalurkan. Ada pula faktor politik. Pakistan memisahkan diri dari India menjadi Pakistan Timur dan Barat. Dalam perjalanannya, Pakistan Timur merasa tidak dapat tertampung aspirasi politiknya. Dengan dukungan India, Pakistan Timur berpisah dengan Pakistan Barat yang kemudian mendirikan negara baru, yaitu Bangladesh. Ada juga faktor intervensi. Setelah Perang Dunia II, melahirkan Perang Dingin, di mana negara-negara adidaya selalu berusaha untuk memperluas lingkungan pengaruhnya. Nah, pada saat itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba-lomba untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Selatan. Kemudian Pakistan pun berlindung di bawah kekuatan Amerika Serikat untuk menghadapi India. Ini ada faktor keamanan. Merasa adanya ancaman dari negara-negara besar seperti India, Pakistan, dan Sri Lanka, merasa penting untuk memiliki senjata, terutama Pakistan yang sering merasakan ancaman ideologi yang dilatar belakangi agama Hindu. Hal ini mengakibatkan interaksi yang terjadi di antara negara-negara di masa itu. Nah, kawasan dilandasi atas dasar kecurigaan. Perbedaan agama dan ideologi antara India dan Pakistan telah melahirkan perlombaan senjata. Dapat dikatakan bahwa pacuan senjata di kawasan ini dipicu oleh kecurigaan terutama dari Pakistan ke India maupun sebaliknya. Ada faktor persaingan pengaruh. Pengaruh kedua negara besar di kawasan Asia Selatan saling bersaing untuk
memantapkan pengaruh di Asia Selatan dan ikut mempengaruhi negara-negara besar di luar kawasan Asia Selatan untuk masuk ke dalam kawasan. India dan Pakistan berusaha untuk menjadi regional leader, meskipun secara de facto India lebih dominan untuk memimpin Asia Selatan. Nah, yang terakhir ada faktor ekonomi. Meskipun terjadi persaingan untuk memperebutkan pengaruh dan saling curiga satu sama lain, namun kerjasama ekonomi dan teknik di kawasan ini terjalin dengan baik. Terbentuknya SAARC merupakan bukti dan puncak dari adanya usaha kerjasama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.